kisah Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihi salam dan Lailatul Qadar. Bagaimanakah kisah selengkapnya sobat? Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, marilah kita langsung saja masuk ke ceritanya. Kisah ini berasal dari cerita Nabi Muhammad alaihissalam yang menceritakan tentang seorang nabi yang hidup di zaman Romawi yang bernama Syam'un Ghazi alaihissalam. Syam'un al-Ghazi dikenal sebagai nabi yang menentang keras perbuatan kaum yang ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kekuatannya digunakan untuk melawan penguasa yang ingkar dan zalim terhadap rakyat, yakni Raja Israel. Sang raja tidak terima dan berusaha mencari jalan untuk menundukkan Nabi Syam'un. Setelah mengetahui kelemahan Nabi Syam'un, pihak kerajaan menangkapnya dan membawa Nabi Syam'un ke hadapan Raja Israel. Nabi Syam'un tidak dapat melawan karena tubuhnya telah diikat dengan potongan rambutnya sendiri. Hal tersebut merupakan kelemahan yang dapat menghilangkan kekuatan Nabi Syam'un. Raja Israel kemudian menyiksa Nabi Syam'un hingga matanya buta dan dipertontonkan di depan istana. Perbuatan jahat Raja Israel membuat Nabi Syam'un berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, doa Nabi Syam'un dikabulkan. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ia miliki, Nabi Syam'un mampu meruntuhkan seluruh istana. Beliau kemudian bersumpah untuk beribadah dan menumpas semua kekufuran selama 1000 bulan tanpa henti. Kisah tentang 1000 bulan berawal dari seorang Nabiullah yang bernama Nabi Syam'un Al-Ghazali alaihissalam, nabi dari kalangan Bani Israel. Beliau adalah hakim ketiga terakhir pada zaman Israel kuno. Nabi Syam'un Al-Ghazali alaihissalam memiliki beberapa nama. Dalam bahasa Arab, beliau disebut dengan Syamsuan atau Syam'un. Dalam bahasa Ibrani disebut Samson. Dalam bahasa Tiberias disebut Simson. Dalam Alkitab Nasrani disebut Samson. Nama Syam'un sendiri artinya yang berasal dari matahari, sedangkan Al-Ghazi artinya yang berasal dari Ghazi, Gaza, Palestina sekarang. Nah, suatu ketika sobat, Nabi Muhammad SAW berkumpul bersama para sahabat di bulan suci Ramadan. Nabi Muhammad SAW terlihat tersenyum sendiri. Lalu ditanya oleh para sahabatnya, "Apa yang membuatmu tersenyum, wahai Rasulullah?" Beliau SAW pun menjawab, "Diperlihatkan kepadaku di hari akhir, ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ada seorang nabi yang membawa pedang dan tidak mempunyai pengikut satupun. Beliau masuk ke dalam surga. Dia adalah Syam'un." Kemudian Rasulullah bercerita tentang seorang nabi bernama Syam'un Al-Ghazali. Beliau adalah nabi yang berasal dari Bani Israel yang diutus di tanah Romawi. Nabi Syam'un Ghazi alaihissalam berperang melawan bangsa yang menentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihissalam adalah seorang pahlawan berambut panjang yang memiliki kemukjizatan dapat melunakkan besi dan dapat merobohkan istana. Syam'un memiliki senjata semacam pedang yang terbuat dari tulang rahang unta bernama liha jamal. Dengan pedang itu, dia dapat membunuh ribuan orang kafir. Siapapun musuh yang berhadapan dengannya pasti akan hancur dengan pedang ajaibnya. Tidak hanya itu sobat, bahkan ketika dia merasa haus dan lapar, dengan perantara pedangnya pula Allah memberikan makanan dan minuman. Syam'un seorang muslim dan seorang ahli ibadah yang sangat disegani oleh kaum kafir. Sudah tak terhitung lagi orang kafir yang mati di tangannya. Selain itu, Syam'un juga ahli ibadah dan tercatat ia sanggup beribadah selama 1000 bulan dengan salat malam dan siangnya berpuasa, di mana selama 1000 bulan tak pernah lepas dari salat malam dan siangnya pun selalu berpuasa.
Samson adalah seorang pembela agama tauhid, mengesahkan satu Tuhan atau Allah. Berperang melawan kaum kafir selama 1000 bulan, hanya berbekal tulang dagu unta sebagai senjatanya. Tidak memiliki senjata lain. Setiap kali menghantam kaum kafir dengan janggut untanya, terbunuhlah banyak kaum kafir dalam jumlah yang tidak terhitung, sobat. Dengan hanya bersenjatakan tulang rahang seekor unta yang dibentuk menyerupai sebuah pedang pendek yang tajam, Nabi berperang melawan bangsa yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keberanian dan selalu dapat mengalahkan mereka. Ketaguhan dan keperkasaan Nabi Sam'un dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafirin saat itu, yakni Raja Israel. Menghadapi kesaktian Nabi Syam'un al-Ghazali alaihi salam membuat para kafirun kewalahan. Mereka mencari jalan untuk bisa menundukkannya. Dengan segala kehebatannya itu, ia dibenci oleh para musuh, terutama dari golongan orang kafir. Akhirnya dibuatlah rencana untuk membunuh Nabi Syam'un. Akhirnya sang Raja Israel mencari jalan untuk menundukkan Nabi Syam'un. Berbagai upaya pun dilakukan olehnya, sehingga akhirnya atas nasihat para nasihatnya diumumkan, barang siapa yang dapat menangkap Syam'un Ghazi akan mendapat hadiah emas dan permata yang berlimpah. Akhirnya ide licik pun ditemukan. Mereka menawarkan hadiah berupa uang dan perhiasan yang berlimpah kepada istri Nabi, yaitu istri Samson. Dengan syarat ini, ia bersedia melumpuhkan suaminya. Istri Nabi yang ternyata seorang kafir sangat tergiur oleh hadiah itu. Mereka kemudian memanfaatkan istri Syam'un untuk ikut membantu membunuh Syam'un. Syam'un Ghazi alaihissalam terperdaya oleh istrinya dan dikhianati oleh istrinya sendiri. Pada akhirnya, istrinya mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dirayu dengan imbalan yang menggiurkan, sang istri mengiyakan ajakan kaum kafir untuk membunuh Syam'un, suaminya sendiri. Karena ada iming-iming harta benda yang banyak, si istri akhirnya mau melakukan kejahatan itu. Maka orang kafir memberikan ide agar dia mengikat tangan dan kaki Syam'un sewaktu tidur, untuk kemudian akan dibangun dengan beramai-ramai. Para pembesar-pembesar kafir berkata, "Kami akan memberimu seutas tali kuat. Ikatlah tangan dan kakinya ketika dia tidur. Nanti setelah itu kamilah yang bertindak untuk membunuhnya." Pada hari pertama, istri Syam'un gagal karena ketiduran yang menyebabkan karena suaminya terlalu lama mengerjakan salat malam. Lama waktunya itu sehingga membuat istri Syam'un tak kuasa menahan kantuk yang amat sangat. Memang Syam'un tidurnya hanya sedikit saja dalam semalam, di mana malam-malamnya hanya dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan harinya, istri Syam'un lapor kepada kaum kafir Quraisy bahwa dia belum berhasil mengikat tangan dan kaki suaminya. Mereka tidak mempermasalahkan hal ini. Pada hari kedua, istri Syam'un berhasil mengikat suaminya ketika tidur dengan seutas tali yang kuat. Tatkala Syam'un bangun dan ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia terkejut karena kedua kakinya terikat. "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku dengan tali ini?" tanya Syam'un kepada istrinya. "Aku yang mengikat, hanya sekedar mengujimu sampai sejauh mana kekuatanmu," ujar istrinya. Syam'un dengan mudah dapat melepaskan tali yang mengikatnya dengan satu ucapan doa. Kemudian Syam'un lalu bergegas menuju tempat peribadatannya. Maka gagallah rencana pembunuhan pada hari kedua itu. Namun setelah itu, musuh-musuh kafir datang lagi dengan membawa rantai, dan istri Syam'un siap mengikat suaminya lagi pada keesokan malam. Pada hari ketiga, istri Syam'un di hari ketiga itu berhasil lagi mengikat suaminya dengan rantai yang diberikan oleh orang-orang kafir. "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku kali ini?" tanya Syam'un dengan nada agak marah ketika bangun tidur. "Aku yang mengikatnya,"
Sekedar untuk mengujimu, jawab istrinya. Namun dengan sekali hentakan, Syam'un dapat menghancurkan rantai tersebut. Nah, dengan kekuatan yang luar biasa itu sobat, kira-kira rahasia kekuatan Syam'un itu apa ya? Nah, simak video ini selengkapnya ya. Lalu Syam'un segera menarik tangannya dan memotong rantai itu. Kemudian istrinya pun segera membujuk suaminya agar mau menceritakan rahasia kekuatan tubuh yang dimiliki oleh suaminya. Akhirnya Syam'un bercerita juga. Dia sebenarnya adalah seorang wali dari sekian banyak waliullah yang hidup di dunia ini. Syam'un berkata, "Wahai istriku, aku wali di antara wali kekasih Allah. Segala perkara dunia ini tidak ada yang sanggup mengalahkan diriku. Aku punya rambut panjang ini. Ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkanku dalam perkara dunia kecuali rambutku ini." Jelas Syam'un memang memiliki rambut yang panjang, dan panjangnya digambarkan bahwa ujung rambutnya akan menyentuh tanah saat Syam'un berdiri. Karena sudah mengetahui kelemahan suaminya, akhirnya pada saat Syam'un tidur, mulailah istrinya mengikat tangan Syam'un dengan 4 helai rambutnya, dan mengikat pula kakinya dengan 4 helai rambut milik Syam'un, sementara ia tetap dalam tidurnya. Setelah bangun, Syam'un pun berkata, "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku ini?" "Aku, untuk mengujimu," jawab istrinya yang mulai ketakutan. Setelah itu Syam'un berusaha dengan sekuat tenaga untuk melepaskan ikatan itu, namun dia tidak berdaya untuk memotongnya. Si istri langsung saja memberitahukan kepada kaum kafir tentang hal ini. Nabi Syam'un Al-Ghazali alaihissalam lalu dibawa ke istana ke hadapan raja para kafirun, lalu diikat ke tiang utama dan dipertontonkan kepada halayak istana. Mulailah mereka memotong kedua telinga, bibir, kedua tangan, dan kakinya. Tidak hanya itu sobat, Nabi juga disiksa dengan dibutakan kedua matanya. Mereka menyiksa Nabi dengan tujuan agar beliau mati secara perlahan-lahan. Istrinya yang jahat itu ikut pula menyaksikan penyiksaan tersebut tanpa rasa belas kasihan. Astagfirullahaladzim, sungguh biadab ya orang kafir. Begitu hebatnya siksaan tersebut membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perantara malaikat Jibril berbicara dengan suaranya yang hanya bisa didengar oleh Nabi Syam'un Al-Ghazali. "Hai Syam'un, apa yang engkau inginkan? Aku akan menindak mereka." Nabi Syam'un pun menjawab, "Ya Allah, berikanlah kekuatan kepadaku hingga aku mampu menggerakkan tiang istana ini, dan akan kuhancurkan mereka dengan kekuatan dari Allah. Bismillah, la haula wala quwata illa billah." Tiangnya juga ikut roboh dan hancur lebur. Istana yang dijadikan tempat pembantaian itu juga turut hancur dan atapnya menimpa orang-orang kafir dan semuanya mati. Begitu juga dengan istrinya, juga ikut tertimpa reruntuhan gedung istana raja kafir. Mereka semua mati tertimpa runtuhan bangunan istana dan terkubur di dalamnya. Hanya Syam'un sendiri yang selamat. Lalu Allah mengembalikan seluruh anggota badan yang telah terpotong dan menyembuhkan segala sakitnya. Setelah peristiwa itu sobat, Nabi Syam'un Al-Ghazali alaihissalam bersumpah kepada Allah akan menebus semua dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran selama 1000 bulan tanpa henti. Nabi Syam'un alaihissalam menyibukkan diri dalam beribadah kepada Allah. Malam hari dilalui dengan memperbanyak sholat malam, sedangkan siangnya beliau berpuasa. Beliau menjalankan ibadahnya selama 1000 bulan hingga ajalnya tiba. Ketika Rasulullah SAW selesai menceritakan cerita Nabi Syam'un Ghazi alaihissalam yang berjuang fisabilillah selama 1000 bulan, salah satu sahabat Nabi berkata, "Ya Rasulullah, kami ingin juga beribadah seperti Nabiullah Syam'un Ghazi alaihissalam." Kemudian Rasulullah diam sejenak. Kemudian malaikat Jibril datang dan mewahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam,
bahwa pada bulan Ramadan ada sebuah malam yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah Lailatul Qadar, yang jika kita mendapatkannya maka malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada kitab Kisahul Anbiya dikisahkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW tersenyum sendiri. Lalu bertanyalah salah seorang sahabatnya, "Apa yang membuatmu tersenyum, wahai Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab, "Diperlihatkan kepadaku hari akhir ketika di mana seluruh manusia dikumpulkan di mahsyar, semua nabi dan rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing masuk ke dalam surga. Ada salah satu seorang nabi yang dengan membawa pedang, yang tidak mempunyai pengikut satupun masuk ke dalam surga. Dia adalah Sam'un." Setelah mendengar kisah Nabi Syam'un Al-Ghazali alaihissalam, para sahabat Nabi Muhammad SAW menangis terharu. Bertanya sahabat kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tahukah baginda akan pahalanya?" Rasulullah pun menjawab, "Aku tidak mengetahuinya." Setelah Rasulullah selesai berkisah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dan menurunkan surat Al-Qadar. "Hai Muhammad, Allah memberimu Lailatul Qadar kepadamu dan umatmu. Ibadah pada malam itu lebih utama daripada 1000 bulan." Ujar malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, surat Al-Qadar ayat 1-5 yang artinya, "Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbitnya fajar." Mendengar berita itu, Rasulullah SAW menyuruh sahabat-sahabatnya untuk berburu malam Lailatul Qadar agar mendapat pahala seperti yang Allah berikan kepada waliullah Syam'un Al-Ghazi. Apabila fajar telah terbit di malam Qadar, maka malaikat Jibril berkata, "Wahai para malaikat, kumpul kemari dan kumpul kemari." Para malaikat, "Ya Jibril, apa yang Allah perbuat untuk kaum muslimin di malam ini dari umat Muhammad SAW?" Jibril, "Sesungguhnya Allah memandang kepada mereka dengan penuh kasih sayang. Allah memaafkan serta mengampuni dosa-dosa mereka kecuali 4 kelompok." Para malaikat pun bertanya, "Siapa 4 kelompok itu ya Jibril?" Jibril pun menjawab, "Pertama, orang yang membiasakan diri minum arak mabuk-mabukan. Kedua, orang yang durhaka kepada orang tua. Ketiga, orang yang memutus silaturahmi. Keempat, orang yang bertengkar lalu pertengkaran dengan sesama yang belum damai dalam jangka waktu 3 hari." Dan itulah sobat kisah yang sangat menarik. Semoga dari kisah ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya sudah dukung dan nonton video ini sampai akhir. Rizky doakan semoga kalian sehat terus, lancar terus rezekinya, dan dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman semuanya yang baru nonton, yuk dukung dulu channel ini dengan cara klik like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita yang menarik dan menginspirasi lainnya dari Rizky. Terima kasih sudah nonton. Rizky pamit undur diri. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.